for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ruangan ini, di dalam kelas pada acara pembelajaran firman dengan tema Kristologi di kelas Hema Adonai pada hari Jumat 1 September 2023 dengan narasumbernya yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sebelum memulai acara ini, kita akan diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memulai doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Monitor Ibu Heni. Baik, kalau begitu saya akan memimpin doa pembukaan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih dan puji syukur karena diberi kesempatan sekali lagi bagi kami untuk bisa kembali berkumpul di dalam ruangan ini dan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak, kiranya ada penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami malam ini. Dan berkatilah setiap internet kami agar dapat berjalan dengan lancar sampai pembelajaran ini selesai dari awal hingga akhir. Dan juga berkatilah para operator dan saya sendiri sebagai moderator untuk bisa memimpin kelas ini dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Dan berkatilah juga Pak Daniel Palungan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapilah setiap perkataannya Bapak, agar Pak Daniel dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan baik dan benar dan sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan Bapak yang terkasih, kiranya mampukanlah juga kepada kami yang menerima firman yang ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman itu dapat menjadi rema di dalam diri kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga kami bisa memberitakan kepada orang lain dan mengajarkannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan waktu ini selanjutnya di dalam tangan. Dan doa ini kami panjatkan dengan nama Putra Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Palungan. Dipersilakan kepada operator. Suaranya tidak ada, Agus. Belum muncul ya suaranya? Suaranya tidak ada, tapi gambarnya muncul.
Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin Kristologi. Doktrin ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan-pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus, tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah, komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu
dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada operator kami, Bro Agus, yang telah menayangkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan beserta pengertian tentang kristologi. Berarti penting sekali pelajaran kristologi ini untuk kita pelajari. Karena dengan begitu kita akan mengenal Tuhan Yesus yang kita imani dan sembah dengan baik dan benar. Baik, saya akan menyapa narasumber kami terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling, selamat malam teman-teman semua. Baik ya Pak, kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, iya. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mempersilahkan waktu dan tempat kepada Pak Daniel. Persilakan Pak. Oke, terima kasih Bu Aling, Pak Agus, dan teman-teman yang sudah membuka acara ini. Nah, malam ini kita akan masuk di dalam materi sesuai dengan keterangan-keterangan dalam Alkitab tentang Yesus. Dan dalam periode-periode waktu, ya ini akan kita coba untuk membahas siapakah Yesus itu ditinjau dari periode-periode waktu itu. Dan nanti kita akan melihat juga apa yang dikerjakan dan siapakah Yesus itu sebenarnya. Nah, yang pertama yang kita membahas adalah Yesus Kristus di kekekalan masa lampau. Apa arti kekekalan masa lampau? Karena periode waktu yang masuk di dalam perhitungan waktu itu dimulai dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Itu merupakan titik awal dimulainya perhitungan waktu dan akan berakhir nanti pada langit baru dan bumi baru. Jadi begitu tercipta langit baru dan bumi baru, maka kemudian akan hilang kesementaraan itu dan kemudian berlanjut lagi dengan kekekalan. Nah, itu yang dimaksud dengan kekekalan masa lampau, ya, kan ada rentang waktu yang tidak ada titik awalnya sampai kepada kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Nah, lalu selama periode langit yang berdosa, bumi yang berdosa ini ada, maka selama itu manusia ada di dalam kurun waktu. Nah, tetapi begitu nanti berakhir atau terciptanya langit baru, bumi baru, dan langit bumi yang lama ini menjadi lenyap, maka kembali waktu itu ke dalam kekekalan, ya, yang tidak lagi disekat-sekat dengan hari, minggu, bulan, tahun, masa, dan milenium, tetapi semuanya sudah berlangsung di dalam kekekalan. Nah, kita akan melihat Yesus sebelum penciptaan, ya, atau Yesus di dalam keberadaan kekekalan masa lampau. Ini berarti apa, saudara? Yang kita mau bahas di sini adalah Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Keberadaannya tidak berawal pada satu titik waktu dan berakhir pada satu titik waktu. Itu maksud dari mempelajari tentang keberadaan Yesus di kekekalan masa lampau. Ya, ada yang mengistilahkan Jesus pra-existence. Nah, tetapi itu memang satu terminologi yang agak rentan untuk diserang, untuk dihantam. Maka yang benar adalah bahwa keberadaan Yesus di kekekalan masa lampau. Ya, nah ini yang kita mencoba beberapa keterangan Alkitab yang perlu saudara pahami
apa yang Alkitab katakan tentang Yesus di masa yang lampau. Nah, ini berkaitan dengan keilahiannya yang kekal, yang ada dengan sendirinya, yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada, tetapi dia sendiri tidak disebabkan oleh apapun, karena dia adalah pribadi yang ada dengan sendirinya. Nah, ini pandangan yang sudah lama, tetapi ini yang juga menjadi satu problematika yang selalu diangkat di dalam membahas doktrin Kristologi itu, yaitu pandangan Arius yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan yang terdahulu. Ya, ciptaan yang paling awal, tetapi dia bukan sempurna dalam keilahiannya. Jadi, dia awal dari segala sesuatu yang diciptakan, tetapi dia sendiri tidak sempurna dalam keilahiannya. Ya. Jadi, Arius mengatakan di sini bahwa di dalam kekekalan masa lampau itu ada penciptaan. Nah, Yesus adalah sosok atau satu-satunya yang diciptakan di dalam kekekalan masa lampau. Lalu dengan terciptanya Yesus ini, maka kemudian melalui Yesus, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu pandangan itu. Nah, tetapi ini tidak perlu dipermasalahkan lagi karena pandangan ini sudah gugur dengan sendirinya oleh banyak pembicara-pembicara Kristologi atau di sekolah-sekolah tinggi teologi. Itu sudah diajarkan bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Nah, ini diangkat aja untuk memunculkan satu problematika. Bisa ditambahkan di sini, Pak Erastus Sabdono mengatakan Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Nah, itu bisa problematika itu lagi diangkat di sini, tetapi tidak usah terlalu diperbanyak karena memenuhi halaman. Ya. Nah, sekarang apa yang Alkitab katakan tentang keberadaan Yesus pada kekekalan masa lampau? Ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Mika pasal 5 ayat 1, ayat ini merupakan nubuat kelahiran Mesias di Bethlehem. Namun ditekankan bahwa bayi itu permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, whose going forth have been from all. Ya, lalu from everlasting. Nah, itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu. Yang keberadaannya sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Nah, itu kata dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Nah, mengapa disebut sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala? Karena kemampuan manusia untuk mendeskripsikan sesuatu tentang hal yang kekal itu di masa lampau ya hanya dengan sejak zaman purbakala, sejak zaman dulu kala. Ya. Tetapi manusia tidak mampu untuk menentukan satu titik waktu di masa lampau itu. Ini juga memberikan kepada kita satu pernyataan yang jelas, tegas bahwa tidak ada satu keterangan waktu di dalam Alkitab yang menyatakan tentang titik permulaan Yesus. Karena kalau ada titik permulaan Yesus, itu berarti dia tidak kekal. Dan kalau dia tidak kekal dengan sendirinya, keilahiannya itu akan gugur. Ya, nanti di bagian-bagian akhir saya akan perlihatkan kenapa Yesus itu Allah? Karena semua sifat-sifat Allah ada pada dirinya. Nah, termasuk di sini adalah kekekalan yang dinyatakan oleh Nabi Mika. Ungkapan ini mengandung pengertian waktu yang tak terbatas dan bahasa Ibrani tak mampu menyatakan secara lengkap tuh. Jadi bahasa Ibrani tidak mampu untuk mengatakan ini loh
waktu permulaan atau ini loh sejak keberadaan Yesus, tidak ada. Ya, perulangan yaitu sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala, menekankan kebenaran waktu yang tak terbatas. Tidak ada batas waktu di masa lampau. Nah, itu kitab Mika berbicara seperti itu. Ayat yang kedua yang perlu kita teliti di dalam Perjanjian Lama tentang keberadaan Yesus di masa lampau itu di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima yang berkata, ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Namanya disebutkan orang Bapa yang kekal. Dan namanya disebutkan orang Raja Damai. Nah, jadi itu keterangan-keterangan yang diberikan oleh penulis tentang Yesus atau Mesias yang akan lahir itu. Ya. Nats ini merupakan suatu perbuatan yang sangat luar biasa tentang inkarnasi Allah. Inkarnasi itu nanti kita akan belajar secara khusus itu sederhananya adalah Allah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Ya. Jangan dikatakan menjelma. Nah, kata penjelmaan itu ditolak ya. Karena kalau dia menjelma berarti yang lama ya, keberadaan yang lama itu menjadi hilang lalu menjadi baru sama sekali. Maka kata yang sudah disepakati oleh para teolog di seluruh dunia itu adalah inkarnasi. Nah, apa inkarnasi itu nanti kita akan bahas di satu poin yang tersendiri, karena itu merupakan salah satu titik simpul yang sangat penting antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Nah, yang pertama yang dikatakan oleh Yesaya tentang Yesus yang akan lahir itu adalah ajaib. Ya, ajaib. Berasal dari kata peleh yang berarti suatu rahasia yang besar. Jadi namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib. Di dalam dirinya terkandung rahasia misteri yang tidak bisa dipahami oleh orang kalau dia sendiri tidak mau menyatakan dirinya kepada manusia. Sama seperti Allah. Manusia mustahil untuk mengenal Allah di dalam segala kepenuhan kealahannya tanpa Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Nah, itu sebabnya di doktrin teologi proper atau di doktrin bibliologi nanti kita akan belajar itu bahwa Allah dapat dikenal karena dia menyatakan dirinya kepada manusia, dan sejauh mana Allah dapat dikenal oleh manusia, sejauh Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Ada hal-hal yang sudah dinyatakan di dalam diri Allah kepada manusia, tetapi juga ada hal-hal yang belum disingkapkan seutuhnya kepada manusia. Nah, karena itu di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29 itu bahwa yang sudah dinyatakan adalah bagi manusia dan yang belum dinyatakan itu adalah bagi Allah. Nah, jadi Yesus itu adalah pribadi yang ajaib. Ya, jadi jangan pernah merasa bahwa saya sudah mengenal Yesus secara sempurna. Paulus yang bahkan dikatakan sudah bertemu dengan Yesus muka dengan muka, dia berkata sekarang ini aku hanya melihat seperti bayangan di dalam cermin. Tetapi nanti aku akan bertemu muka dengan dia, dan pada waktu itulah baru aku akan dapat mengenal dia secara penuh, secara sempurna sebagaimana aku sendiri
dikenal. Nah, yang berikut adalah penasehat. Ini saudara bisa melihat di sini sifat-sifat yang termaktub atau terkandung di dalam setiap kata-kata ini. Penasehat dari kata yods yang artinya seorang yang memiliki hikmat dan kemampuan ilahi untuk menilai dan meneropong, menembusi peristiwa-peristiwa yang ada sehingga melihat kehendak Allah dan penerapannya di dalam kehidupan manusia. Jadi Yesus adalah penasehat yang ajaib karena dia adalah Allah yang memiliki hikmat yang sempurna. Kemahatauan di sini. Ya. Yesus memiliki sifat kemahatauan yang juga adalah sifat hakiki daripada Allah. Nah, kalau begitu, berarti Yesus itu tidak bisa lagi diragukan ketuhanan kealahannya karena dia adalah pribadi yang memiliki hikmat yang sempurna sama seperti Bapa memiliki hikmat yang sempurna. Ini ada beberapa ayat yang saya mau bacakan supaya memperjelas apa yang saya uraikan ya. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Jadi pengenalan akan Allah secara sempurna itu ada di dalam diri Yesus. Nah, di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan, sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi hikmatnya itu tidak bisa terselami oleh akal, oleh kepandaian manusia. Semakin banyak yang kita tahu tentang Yesus, kita akan semakin sadar bahwa terdapat lebih banyak hal lagi yang belum kita ketahui. Nah, jadi karena itu maka tidak ada orang yang kemudian merasa sudah sangat mengenal Yesus itu karena pengenalan kita kepada Yesus itu baru sebatas yang Alkitab nyatakan kepada kita. Di dalam Dia tersimpan segala hikmat atau tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ya, jadi Yesus dijadikan sebagai hikmat Allah. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Yesaya bahwa Yesus itu adalah penasehat yang artinya pribadi yang memiliki hikmat yang sempurna, itu terkonfirmasi oleh beberapa bagian Alkitab, baik di dalam Yesaya itu sendiri maupun oleh surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, yang berikut yang dideskripsikan oleh Yesaya tentang seorang anak yang lahir bagi kita itu dikatakan bahwa namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Ya. Berasal dari kata El Gibor. Ya, El itu dari kata Elohim, ya, sedangkan Gibor itu artinya yang maha kuasa. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang memiliki kekuasaan yang jauh melampaui kekuasaan yang ada di dalam ciptaan ini, dan dia adalah pribadi yang maha kuasa sama seperti Allah yang juga adalah pribadi yang maha kuasa. Jadi dengan kriteria-kriteria yang saya sudah sebutkan itu sudah harus menambah poin-poin
yang dengannya nanti saudara tidak akan ragu lagi untuk mengatakan bahwa sungguh ternyata Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, yang disebutkan berikutnya adalah Bapa yang kekal. Nah, kata Bapa di sini ada Yesus. Bukan hanya pada Yahweh yang disebut sebagai Bapa, tetapi ternyata Yesus sendiri juga adalah Bapa. Jadi Yesus adalah Allah Bapa. Artinya kesetaraan. Ya, ini everlasting Father. Dari segi waktu, kemudian dari segi keberadaannya itu setara dengan Bapa. Ya. Istilah Ibrani-nya adalah Abiat. Seharusnya lebih tepat dikatakan Bapa yang memiliki kekekalan. Namun dibicarakan di sini adalah Mesias yang akan datang, yaitu pribadi kedua dari Tritunggal. Ya, ini diktat ini ditulis oleh Dr. Chris Malamtika, ya, dosen saya itu, dan ini dipakai oleh semua murid-muridnya yang mengajar tentang kristologi, dan ini adalah kesimpulan yang pas bahwa yang kekal itu bukan hanya Yahweh yang kemudian disebut sebagai Allah Bapa, tetapi ternyata Yesus juga adalah Bapa yang memiliki kekekalan itu di dalam dirinya. Nah, kemudian tanpa ragu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kedua dari Tritunggal. Ia menguasai zaman dan waktu. Daripadanya waktu menjadi kenyataan. Ya, jadi dia yang menyatakan waktu, dia yang menetapkan waktu, dan dia kemudian juga yang menentukan apa-apa yang terjadi di dalam waktu itu. Nah, yang berikutnya adalah Raja Damai. Bahasa Ibrani-nya adalah Sar Salom. Istilah ini dipakai juga dalam Zakaria pasal 9 ayat 10, Kolose pasal 1 ayat 20, Efesus 2 ayat 14. Hal ini menyatakan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Raja Damai. Ya, kita sudah membahas tentang kerajaan 1000 tahun, ya, bagaimana Yesus akan memerintah di atas muka bumi ini di dalam periode waktu selama 1000 tahun, dan kerajaannya itu akan diwarnai dengan kedamaian. Nah, itu secara politis, ya, secara sosial politis di atas muka bumi akan terasa kepada semua umat manusia dan kepada segala ciptaan bahwa sungguh Yesus adalah Raja Damai. Namun, di dalam kehidupan secara pribadi, ya, dalam kehidupan secara pribadi, orang-orang yang sudah menerima Yesus atau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus secara pribadi di dalam kehidupannya, orang itu juga secara nyata mengalami suatu kedamaian, sukacita yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Saya tanggal 1 Januari 1981. Ada sesuatu yang terjadi di dalam diri saya, dan ada suasana yang begitu nyaman, begitu teduh, begitu damai. Ya, sebagai seorang remaja yang sedang bergolak, yang dikatakan di dalam ilmu psikologi masa tumpang tindih, masa badai dan topan. Jauh dari orang tua, sedang mencari identitas diri. Ada satu gejolak di dalam diri saya pada tahun itu. Tetapi kemudian Tuhan menjamah dan terjadi satu suasana di dalam batin, dalam hidup saya yang ya saya rasakan tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata kepada orang lain. Karena memang Yesus itu akan memberikan damai kepada setiap orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan banyak kesaksian-kesaksian, ya ini pengalaman-pengalaman
subjektif yang tidak bisa kita bantah, oleh karena apa yang mereka katakan dan alami itu adalah konfirmasi terhadap apa yang telah dikatakan di dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah Raja Damai. Nah, jadi saudara, apa yang Yesaya katakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ini bukan hanya berbicara tentang waktu keberadaan Yesus di masa lampau, tetapi dia sudah memberikan kepada kita beberapa penggambaran tentang siapakah Yesus yang akan lahir ke dalam dunia ini. Nah, itu di dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam Perjanjian Baru, apa yang rasul-rasul katakan berdasarkan ilham Roh tentang Yesus dalam keberadaannya di kekekalan masa lampau. Nah, ada beberapa ayat yang akan kita eksposisi ya untuk bisa dapat memahami keberadaan Yesus di periode kekekalan masa lampau itu. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, kalau di dalam bahasa aslinya ya, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ya, sini ada kata logos dan theos itu disebutkan berkali-kali, dan baik logos maupun theos itu memakai artikel di depannya yaitu ho, tetapi di frasa yang terakhir dikatakan kai theos, ya di situ theos di situ tidak memakai artikel ho, ya. Kai theos en ho logos atau kai hologos theon, bisa saja dibolak-balik kayak gitu ya. Nah, jadi saudara, kita akan mencoba memahami apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dengan pengalimatan seperti itu. Nah, kata yang dikatakan en arche itu adalah pada mulanya. Sekali lagi, seperti Nabi Perjanjian Lama itu tidak sanggup untuk menyatakan titik waktu di masa lampau di mana Yesus dimulai, sama juga dengan Rasul. Ya, tidak ada keberanian untuk menyatakan satu titik waktu di mana Yesus memulai keberadaannya. Nah, bahasa Ibrani pun juga hanya memakai sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Atau Yesaya mengatakan Bapa yang kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, di dalam Perjanjian Baru oleh Rasul Yohanes, dia hanya memakai kata en arche, pada mulanya. Nah, kata en arche ini tanpa artikel atau tidak ada kata kata depan penentu. Ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu ada itu. Kalau kita bilang rumah, ya berarti hanya sifatnya rumah itu. Rumah mana tidak jelas. Tetapi kalau kita bilang rumah itu, itu sudah tertentu. Makanya kata itu sangat besar pengaruhnya di dalam penerjemahan. Maka di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata a house atau the house. Itu beda sekali. Nah, kata itu tidak tertentu, sementara the itu tertentu. Nah, sama dengan artikel-artikel di dalam Perjanjian Baru itu. Nah, kata ho itu adalah artikel dari kata benda maskulin tunggal. Jadi, tentang keterangan waktu tidak ada artikel penentunya. Berarti tidak juga
ada titik awalnya. Nah, jadi ada suatu titik tertentu sebagai permulaan. Tidak ada ya, jadi tidak ada suatu titik tertentu sebagai permulaan dari logos, ya. En arche en hologos, kai hologos proston theon, ya. Akal manusia tak mungkin meraih waktu itu atau mencapai titik waktu itu di kekekalan masa lampau. Logos ini ternyata lebih tua dari dunia ini, ya, ini pasti. Tetapi akal manusia, ya, akal manusia tidak berpangkal atau tidak sanggup untuk mencapai titik pangkal dari waktu itu. Nah, kata kerja adalah, ya, berasal dari kata en, ya, dalam bentuk perfect. Nah, ini saudara jangan bingung-bingung dulu ya. Ini saya baca saja karena untuk ini memang bahasa Yunani itu saudara, tapi tidak usah dulu bingung dengan bahasa Yunani. Nanti kesimpulan-kesimpulannya saja yang saya sampaikan. Dari kata kerja to be, ini menunjukkan keberadaan di masa lampau, tetapi tidak berhenti pada satu titik. Ya. Ini merupakan suatu eksistensi yang terus-menerus. Continued existence. Jadi eksistensi logos itu bukan saja tidak ada titik mulanya, tetapi juga tidak ada titik akhirnya. Ya, maka ini memberikan kepada kita satu pernyataan yang sangat kuat, berarti logos itu adalah pribadi yang kekal. Perjanjian Lama menyatakan tentang kekekalan anak yang akan lahir, dan Perjanjian Baru mengatakan bahwa logos itu adalah pribadi yang kekal. Nah, kata berikut yang perlu dipahami dari Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah bersama-sama dengan Allah, yang diterjemahkan dari kata pros, yang secara harafiah berarti berhadap-hadapan. Nah, saudara di sini harus melihat satu realita keberadaan logos di hadapan Allah. Bahwa logos pada satu sisi adalah bunyi, adalah kata, tetapi khusus untuk Yohanes pasal 1 ayat 1, logos bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut Theos atau Yahweh itu, tetapi logos itu sendiri adalah satu pribadi yang berhadap-hadapan, terpisah dari Allah dan berhadap-hadapan dengan Allah. Nah, jadi frasa ini memberikan kepada kita satu kenyataan yang tidak bisa disangkal lagi, bahwa dalam kekekalan masa lampau berdasarkan Yohanes 1 ayat 1, ada dua pribadi yang sama-sama kekal, telah ada sejak zaman kekekalan masa lampau, yaitu Bapa Theos atau Yahweh dan Yesus Logos, yang juga adalah firman yang ada sejak permulaan atau sejak pada mulanya itu. Bukan permulaan ya, sejak pada mulanya. Ya, hal ini menandakan juga adanya kesatuan antara dua pribadi. Tadi saya sudah tekankan itu bahwa terpisah karena saling berhadapan, tetapi kesatuan juga nyata di sini, bahwa Bapa, Anak itu satu. Ya, ini keterangan bahasa Inggris itu komunion, bukannya companionship. Ya. Kesatuan dan bukan sekedar persahabatan. Nah, jadi
Saya harap saudara ya, pernyataan-pernyataan yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu diciptakan di kekekalan masa lampau, dengan penguraian-penguraian ini saudara sudah mesti dapat menangkap suatu esensi bahwa sesungguhnya Yesus itu bukanlah ciptaan, karena dia ada sejak kekal, sebagaimana Bapa kekal, sebagaimana Yahweh kekal, sebagaimana Allah kekal, demikian juga firman-Nya kekal. Tidak pernah Allah ada tanpa firman. Di mana Allah ada, di situ ada firman. Jadi firman dan Allah itu merupakan satu kesatuan yang sudah ada sejak kekekalan masa lampau dan ada berhadap-hadapan. Nah, yang berikutnya adalah kata theos. Theos yang diterjemahkan menjadi kata Allah. Saya sampai hari ini masih bertanya, saudara-saudara, ya, kenapa penganut paham Yahweh, ya, yang juga menjadi kawan erat dari oneness, yang juga merupakan kawan dekat dari orang-orang yang mau beragama Kristen, menganut agama Kristen dengan berdasar kepada akar budaya dari kekristenan, yaitu pikiran, keyakinan, bahasa kepercayaan bangsa Yahudi, Yahweh. Karena itu mereka tidak mau pakai nama Yesus, tetapi mereka pakai kata Yehosua Amasya. Allah tidak mau pakai, tetapi diganti dengan Yahweh. Mengapa saya angkat ini, Bapak Ibu? Ini ada implikasi teologis yang sangat fundamental. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, ini satu bidang juga yang saya ajarkan dengan sangat serius dan sangat antusias, karena saya mau supaya mahasiswa hamba-hamba Tuhan memahami apa sih Alkitab itu. Nah, Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sama-sama diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis, baik nabi maupun rasul. Bedanya adalah Perjanjian Lama diinspirasikan dengan bahasa Ibrani, karena memang penulis-penulisnya adalah orang-orang Ibrani dan ditujukan kepada orang Ibrani. Tetapi rasul-rasul yang ada pada era atau zaman Romawi yang bahasa persatuannya adalah bahasa Yunani pada waktu itu, maka Allah juga mempergunakan atau mengilhamkan firman-Nya untuk ditulis oleh para rasul dengan mempergunakan bahasa Yunani. Nah, berarti kalau Perjanjian Lama Allah menginspirasikan namanya dengan Yahweh, yang sebenarnya tidak boleh disebut sembarangan itu harus dipercaya bahwa itulah nama Allah. Tetapi kemudian di dalam Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani, dia menginspirasikan namanya sebagai Theos. Ini juga harus dipercaya bahwa ini nama Allah. Jadi firman Allah. Nah, jadi karena itu maka saya harus tegas mengatakan, tidak mau menggunakan kata Allah atau tidak mau menggunakan kata Tuhan bagi Bapa, itu sama sekali tidak menunjukkan kerohanianmu lebih tinggi daripada orang yang mengatakan bahwa Bapa itu Tuhan, Bapa itu Allah. Ya. Jadi Tuhan menyatakan namanya itu di dalam berbagai
ragam khususnya dalam dua bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, jadi theos itu ya, saya dari situ supaya nggak usah saudara bertanya-tanya, kenapa kita kok nggak pakai kata Yahweh? Orang kok pakai kata Yahweh, kita kok nggak? Karena memang Alkitab sendiri tidak mengharamkan untuk memakai nama lain seperti theos ini. Nah, kata theos dalam ayat pertama, bagian kedua, dan tidak memiliki artikel, yang artinya bahwa firman atau logos dan Allah itu adalah satu zat keilahiannya, satu dan sama. Nah, itu makanya theos di frasa terakhir dari Yohanes 1 ayat 1 itu tidak memakai kata hotheos, hologos, tetapi dikatakan theos, hologos. Atau kalau dibalik di dalam versi yang lama itu dikatakan en hologos theon. Nah, kenapa theon itu? Itu karena kasusnya adalah kasus akusatif. Sementara kalau theos itu kasusnya adalah nominatif. Tetapi bukan permasalahan kasusnya di situ, karena itu hanya letak saja di dalam pengalimatan. Tetapi yang penting adalah bahwa kalau kalimat-kalimat sebelumnya itu theos itu memakai ho di depannya, tetapi khusus untuk frasa yang terakhir itu tidak memakai ho, artinya bahwa firman itu atau logos itu, hologos itu juga memiliki sifat-sifat dan hakikat ilahi di dalam dirinya, sama seperti sifat-sifat dan hakikat yang ada di dalam diri hotheos. Nah, jadi gitu saudara, dengan demikian maka saksi Yehova yang mengatakan bahwa logos itu hanya bersifat ilahi dan bukan Allah pada frasa yang ketiga dari Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, dengan ini saya bantah. Karena theos, hologos artinya Allah, firman itu. Atau firman itu adalah Allah. Gitu ya. Jadi terjemahnya, kalimatnya tinggal dipindah-pindah saja kata-katanya. Tapi sama pengertiannya. Nah, jadi itu yang pertama. Dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Keterangan yang diberikan oleh perjanjian baru tentang keberadaan Yesus di kekekalan masa lampau, yaitu dikatakan bahwa en arche, ya, pada mulanya. Nah, apa yang ada pada mulanya itu hologos, kai ho theos. Ya. Firman itu dan Allah itu sama-sama sudah ada pada mulanya. Nah, lalu frasa-frasa selanjutnya itu menjelaskan tentang kesehakikatan, ya, kesetaraan antara logos itu dan theos. Nah, ayat yang kedua yang perlu kita baca di dalam perjanjian baru tentang keterangan waktu keberadaan Yesus itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Saya bacakan saja dulu sini ya. Ayat ini merupakan puncak dari suatu seri pertanyaan Yesus perihal dirinya. Ya. Dimulai dari Yohanes 8 ayat 12. Adanya perulangan ayem atau akulah, aku ada. Ya. Bahasa Yunaninya ialah eimi. Ya. Eimi. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu is atau M. Nah, ini M udah ada nih. Kalau orang ketiga tunggal itu is yang artinya present, ya, yang selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Pemakaian kata ini selain menyatakan bahwa Yesus selalu ada dan tidak pernah tidak ada,
atau kekal. Ia juga atau kata itu juga menunjukkan hubungan Yesus Kristus dengan Allah perjanjian lama atau Yahweh. Ya, Keluaran pasal 3 ayat 14 yang Yesus Musa waktu itu berkata, "Siapakah engkau?" Ya, maka Tuhan berkata kepadanya, "Aku adalah aku." Ya. Jadi Yesus itu ada sejak zaman dahulu kala dan tidak ada di dalam semua titik waktu, ya, atau periode waktu. Segala zaman dia selalu ada. Nah, Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 17, ini juga satu bagian Alkitab yang oleh saksi Yehova diangkat sebagai satu landasan pikir teologis bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Ya, kata buah sulung. Ya, ya. Nah, saya bacakan saja dulu supaya jelas ayat ini. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 berkata, "Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia." Nah, kata yang sulung di ayat yang ke-15 dan yang lebih utama itu tidak berbicara tentang urutan-urutan waktu keberadaan. Ya. Tetapi itu berbicara tentang kedudukan. Bahwa Yesus memiliki kedudukan tertinggi dari segala ciptaan. Mengapa? Karena Dia sendiri adalah pencipta itu. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu Paulus menuliskan ayat ini untuk menjelaskan bahwa Yesus itu tidak dapat disamakan dengan ciptaan karena Dia bukan ciptaan, tetapi Dia adalah pencipta. Dan oleh karena itu secara otomatis Dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ciptaan itu. Nah, kalau dalam ayat yang ke-17, ini urutan waktu memang. Tetapi tidak ada keterangan di sini bahwa Yesus itu diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ada lebih dahulu. Tetapi ini Paulus mengatakan, tidak mengatakan bahwa diciptakan dulu baru dengan itu diciptakan ciptaan-ciptaan selanjutnya. Tidak begitu. Tetapi di sini Paulus, ya, karena ini dinyatakan dalam keyakinan Paulus di bagian-bagian lain di dalam Alkitab bahwa Yesus itu pencipta dan bukan ciptaan, dan karena itu Dia Tuhan, Dia Allah. Jadi Paulus, ya, sangat-sangat kuat keyakinan dan pernyataannya tentang Yesus sebagai Tuhan di dalam tulisan-tulisannya. Nah, seandainya saya bertemu muka dengan orang-orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya akan mengemukakan ini. Apa pandangan saudara tentang Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan? Apakah itu Paulus salah atau bagaimana?
Kalau dia mengatakan Paulus salah, berarti Alkitab salah bagi orang itu. Nah, itu saja udah titik rawan yang sangat-sangat bahaya kalau orang sudah mengatakan bahwa Alkitab itu salah. Nah, yang kedua, kalau saya bertemu muka dengan orang itu, saya akan berkata begini. Kalau engkau mengatakan Yesus bukan Tuhan dan Paulus salah menyebutnya bahwa Yesus itu Tuhan, sekarang buktikan sama saya, di mana letak kesalahan Paulus dan bagaimana Anda akan memperbaiki pernyataan-pernyataan Paulus yang begitu banyak, mulai dari kitab Kisah Rasul sampai kepada kitab Ibrani, ya. Dia begitu tegas mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Pencipta. Nah, kalau orang-orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan tetapi tidak bisa menyelesaikan pernyataan-pernyataan Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti mereka hanya memberikan pernyataan yang tidak berdasar kepada Alkitab, tetapi hanya berdasarkan kepada buku-buku karangan orang lain yang juga sebenarnya tidak berdasar kepada Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara, ini saya tegaskan ini karena memang inilah tujuannya diadakan pembelajaran ini, untuk kita harus melihat dari sudut pandang Alkitab siapakah Yesus itu. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 15-17, Yesus lebih tinggi kedudukannya dari segala ciptaan karena dia adalah Tuhan atas segala ciptaan. Dia ada lebih dahulu dari segala ciptaan karena dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Nah, kalau begitu ya, saya tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ayat yang ke-18, Kolose 1:18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung. Nah, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Ya, kematian tidak bisa menguasainya, kuburan tidak bisa membelenggunya. Dia keluar dari kuburan itu, dia hidup kembali, dia mengalahkan maut. Itu sangat pantas di ayat yang ke-15 bahwa dia adalah Tuhan atas segala ciptaan. Ya, jadi sulung itu menunjukkan keutamaan, tidak selamanya menandakan urutan keberadaan. Nah, saya baca beberapa ayat ini, saudara ya. Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan seterusnya. Ya, ini menandakan ketuhanan Yesus. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara semua saudara. Yang sulung bisa berarti yang pertama, tetapi juga bisa berarti yang utama, di atas segala-galanya. Ya. Ibrani 1 ayat 6, saya tidak hafal ayat ini. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Artinya bahwa Yesus itu atau anaknya itu adalah Allah yang sama dengan dirinya disembah oleh malaikat-malaikat. Nah, di dalam Wahyu 1 ayat 8 kita kembali apa dikatakan di situ. Ya. Aku adalah Alfa
dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, Wahyu 1 ayat 8 di sini memperlihatkan dua sisi dari keberadaan Yesus. Yang pertama adalah yang awal dan yang akhir, ya, sudah ada, sedang ada, dan yang akan terus ada. Dan yang kedua yang dinyatakan di sini adalah Allah yang Maha Kuasa. Berarti karena dia kekal, dia Maha Kuasa, maka dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau kita buka Perjanjian Lama yang menyatakan aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang pertama dan yang terakhir, itu juga ada di dalam saya lupa ayatnya ya. Coba saya buka dulu Yesaya pasal 44 ayat 6. Mudah-mudahan tidak salah. Ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Raja Israel. Ya. Itu Yesaya pasal 9 ayat 6 ya, itu ingat bahwa Yesus itu raja, dan di sini dikatakan bahwa raja itu berkata, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Kemudian dia juga berkata bahwa tidak ada Allah selain daripadaku. Ini klaim Yesus bagi dirinya di dalam Perjanjian Lama. Jadi yang disebut Allah di dalam Perjanjian Lama, Tuhan atau Yahweh di dalam Perjanjian Lama itu bukan hanya Bapa, tetapi Yesus juga adalah Tuhan, Yesus juga adalah Allah, Yesus juga adalah Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi saudara-saudara, itulah beberapa keterangan ayat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu di atas muka bumi ini ada. Ya, saya mau cari ayat, saya lupa di sini menaruh yang berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, lalu Yohanes juga memberi keterangan bahwa dia sudah ada sebelum aku. Itu ada juga itu, cuma saya lupa ayatnya di sini meletakkannya. Jadi ada lagi dua ayat itu yang saudara perlu tambahkan bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Apa di Yohanes 8:12 ini juga. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Wah, ini ayat yang langsung meneplak apa yang dikatakan oleh Pak Heru itu bahwa Yesus itu bukan terang, Yesus bukan gembala baik, ya, Yesus bukan terang. Nah, menurut Iman Sabdono, tetapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Ya. Jadi saya nggak tahu nih kenapa Pak Sabdono bisa berkata seperti itu ya. Apakah dia mau menempatkan diri lebih tinggi dari Alkitab? Atau mau mengatakan bahwa Alkitab itu salah? Nah, itu dua kemungkinan itu. Ya, tetapi dua ayat tadi ya, yang mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada, dan apa ya? Yohanes 8:58 barangkali coba, saya coba. Lupa kita baca tadi. Ya. Oh ya, betul. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, jadi kalau Yohanes Pembaptis itu kan jauh lebih belakangan daripada
Abraham berarti sangat pantas kalau Yohanes juga mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum aku. Sedangkan Abraham saja lebih belakangan daripada Yesus, apalagi Yohanes. Nah, jadi saudara, itulah beberapa keterangan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menyatakan dengan tegas terang benderang bahwa Yesus itu sesungguhnya sudah ada sebelum dunia diciptakan. Artinya bahwa dia ada di kekekalan masa lampau, dan dia yang menyebabkan langit dan bumi serta segala isinya itu menjadi ada seperti yang ada sekarang ini. Nah, demikian pemaparan saya dari poin tentang Yesus di dalam kekekalan masa lampau. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, berkomentar, menambahkan, silakan selama sesuai dengan topik yang kita bahas. Silakan Bu Aling. Baik, terima kasih kepada Pak Daniel atas pemaparan materinya yang luar biasa. Bertanya, harap raise hand terlebih dahulu. Ya, ini ada Bro Agus ya. Oke, silakan Bro. Ya, salam Pak Daniel, selamat malam juga, salam Sister Aling ya. Pak Daniel, saya mau tanya Pak Daniel tentang siapa yang mengembuskan Roh Kudus gitu Pak Daniel. Karena ada beberapa gereja yang hanya Bapak saja, dan juga ada juga yang Bapak dan anak gitu ya, Pak Daniel. Mana yang lebih benar? Karena setahu saya di Alkitab juga Yesus juga mengembuskan Roh Kudus kepada murid-murid itu Pak Daniel. Itu aja Pak Daniel. Ya, menghembuskan Roh Kudus di sini memenuhi dengan Roh Kudus atau mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini. Ya, yang kejadian waktu itu kan di Alkitab itu kan ada itu Pak, dan yang ketika Yesus sudah bangkit itu kan di ya betul. Itu. Ya, tapi maksudnya begini, kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia ini untuk masuk ke dalam diri setiap orang-orang percaya itu, kalau kita baca di dalam Yohanes, saya lupa pasal 14 atau pasal 16 itu, dia berkata bahwa aku akan meminta kepada Bapa supaya ia mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Itu artinya bahwa kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia ini itu sebenarnya merupakan kesepakatan antara Bapa dan Anak. Karena ini memang sudah merupakan satu pembagian tugas di dalam Allah Tritunggal itu. Di sini masing-masing sudah punya peran dan masing-masing punya tanggung jawab. Dan kalau dikatakan bahwa siapa yang mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini, ya Bapa, tetapi kemudian Bapa mengutus itu berdasarkan permintaan daripada Anak atau daripada Yesus, sehingga itu merupakan satu kemauan bersama antara Bapa dan Anak, tetapi juga sebenarnya kemauan daripada Roh Kudus itu sendiri, karena ketiganya adalah Esa, ketiganya adalah Allah yang memang sudah tahu masing-masing tugas pekerjaannya, dan di dalam ketiga-tiganya itu tidak ada yang saling bertentangan satu dengan yang lain, karena ketiganya adalah Allah yang kudus. Nah, kemudian apa yang Agus katakan bahwa ketika Yesus bangkit lalu dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, itu adalah pola perjanjian lama ya, untuk pemenuhan orang-orang tertentu secara temporal. Karena itu masih lebih awal dari hari Pentakosta atau terjadi sebelum hari Pentakosta. Ya, jadi itu bukan merupakan pemenuhan yang kekal, yang seperti hari Pentakosta bahwa dia masuk dan tinggal di dalam kamu selama-lamanya, tetapi penghembusan Roh kepada murid-murid pada waktu itu masih di dalam pola perjanjian lama, untuk murid-murid itu bisa melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan situasi pada zaman itu. Nah, itu yang jelas menunjukkan bahwa bukan hanya Bapa yang berkuasa untuk
memenuhi orang-orang dengan Roh Kudus, tetapi Yesus juga di dalam ayat yang Agus kutip tadi itu sudah membuktikan bahwa Yesus juga berdaulat untuk memenuhi orang dengan Roh Kudus. Nah, kemudian apa yang Yohanes Pembaptis katakan di dalam Matius pasal 3 yang berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih besar daripadaku, untuk membuka tali kasutnya aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan api, dengan roh dan dengan api. Nah, apa artinya itu? Bahwa Yesus itu satu-satunya pribadi, ya selain Bapa maksudnya, satu-satunya pribadi selain Bapa yang punya otoritas untuk memenuhi seseorang dengan Roh Kudus. Ini artinya apa? Untuk menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa mengklaim diri, saya bisa mengimpartasikan Roh Kudus, saya bisa tumpang tangan dan kamu penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ada jemaat-jemaat yang tanpa sadar di dalam kebodohannya menganggap bahwa pendeta A, pendeta B saja yang kalau dia tumpang tangan atas kita maka kita penuh Roh Kudus. Padahal sama sekali tidak ada data Alkitab yang mengatakan si A, si B bisa membuat orang penuh dengan Roh Kudus selain daripada Yesus itu sendiri. Nah, jadi karena itu maka saudara-saudara sebagai jemaat jangan bertindak bodoh, ya, seperti orang antusias untuk tarik tangannya Paul Cho Yong-gi dari Korea lalu tumpang atas kepala mereka. Ada orang datang ke Pendeta Pariaji dengan antusias karena dipikir hanya Pendeta Pariaji yang bisa melepaskan dari kuasa-kuasa jahat. Nah, ini jangan bodoh seperti itu, saudara. Tetapi cerdaslah bahwa dimanapun saudara berada dalam situasi, apapun saudara berada, kalau memang Yesus menghendaki untuk saudara dipenuhi dalam arti didiami oleh Roh Kudus, maka itu sepenuhnya adalah otoritas dari Yesus. Nah, jadi karena itu maka bukan hanya Bapa tetapi Yesus, bukan hanya Yesus tetapi Bapa. Kedua-duanya punya otoritas untuk memenuhi orang-orang dengan Roh Kudus. Ya, ayat-ayat yang saya kutip tadi itu saya kira sudah cukup untuk membuktikan bahwa pernyataan saya ini bukan asumsi atau pendapat pribadi, tetapi data-data ayat yang saya sebutkan beberapa tadi. Saya kira itu, Saudara Agus, ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Daniel. Tapi maksud saya, apakah ini juga termasuk hal yang substansional untuk pengenalan kita tentang kristologi dan terutama untuk Tritunggal itu, Pak? Oh iya, satu di situ. Kedua yang saya sebutkan itu bahwa hanya Yesus yang berotoritas untuk memenuhi orang dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kedudukannya di situ sangat spesial. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Dan itu berarti Yesus itu adalah Tuhan. Dan dalam ketritunggalan, nah itu nanti kita akan ada satu poin tersendiri dan saya akan bahas bagaimana Yesus di dalam Tritunggal itu, hubungannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Ya, baik. Terima kasih untuk Bro Agus atas partisipasinya. Sekarang selanjutnya ada lagi yang akan bertanya, yaitu Pak Aaron. Silakan, Pak. Jadi begini, saudara-saudara, saya harap pertanyaannya itu fokus kepada materi yang saya sudah sajikan, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terlalu dini, padahal itu poinnya ada di belakang, gitu kan. Jadi harap menahan diri. Oke, silakan. Oke, shalom, selamat malam. Ya, salam. Terima kasih kepada Bu Moderator, Bu Aling, untuk kesempatan saya. Oke Pak, sebenarnya saya ingin bertanya dengan materi minggu lalu karena keterbatasan waktu ya Pak, nggak apa-apa ya. Jadi pertanyaan saya sesuai dengan temanya Kristolog ya, dan pengenalan akan Allah di mana Bapak mengutip Yohanes 17:3, dan saya juga teringat dengan 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, baginya kemuliaan untuk selamanya. Amin. Oke, jadi pertanyaan saya seperti gini Pak.
sekiranya orang tidak mengenal Allah dengan benar atau Sang Mesias dengan benar, apakah dia akan diselamatkan, Pak? Seperti contoh yang kita lihat dalam sejarah yang lampau, Unitarian, Duitarian, Sabellian pada abad-abad yang pertama. Terus di abad Reformator adanya Zwingli yang menentang politik waktu saat itu ya, pemerintah Paus. Terus Calvin menentang Arminian, Bullinger menentang Anabaptis dalam pemahaman mereka terhadap Sang Mesias, Pak. Kira-kira gimana gitu, Pak? Ya, jadi minggu lalu saya jelaskan bahwa iman pada satu sisi itu dan pengenalan pada sisi yang lain. Kedua-duanya merupakan faktor dari keselamatan. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3:16 menekankan tentang iman. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus yang Engkau. Nah, itu dua-duanya merupakan faktor keselamatan. Tetapi dari segi mana yang pertama, mana yang kemudian, itu kalau kita baca Alkitab, maka yang pertama itu harus iman. Iman. Jadi iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu merupakan dasar keselamatan. Dan di atas dasar iman ini kita harus membangun pemahaman dan pengetahuan yang benar. Nah, iman yang benar adalah iman yang berdasar kepada pemahaman yang benar. Nah, oleh karena itu maka kalau ada pertentangan-pertentangan di antara bapak-bapak gereja yang tadi sudah disebutkan itu, ya saya tidak membahas satu-satu, dan saya juga tidak memiliki pengenalan yang detail tentang mereka selain pernyataan-pernyataan singkat dari mereka. Tetapi bahwa kalau mereka itu memang memiliki iman yang benar, maka mereka pasti akan bertumbuh kepada pengenalan yang benar. Nah, justru kalau iman mereka itu tidak benar, maka bertumbuh kepada pemahaman yang tidak benar. Nah, seperti yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan sebelum ciptaan itu diciptakan. Nah, ini berarti apa? Imannya dia itu bukan iman kepada Allah yang benar, tetapi iman kepada konsepsi ilahi. Ya, atau ilah yang dikonsepkan, atau Yesus yang dikonsepkan di dalam pikirannya, dan itu bukan iman yang benar. Sehingga mana lebih dulu telur atau ayam? Ya ini. Bagi saya, kalau orang mengatakan diri beriman tetapi tidak memiliki pengenalan, berarti imannya tidak benar. Dan iman yang tidak benar itu tidak akan. Nah, karena itu maka iman yang benar harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar. Nah, sejauh mana pengenalan itu tentu dikatakan di dalam Alkitab, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang dituntut. Sedikit yang kita tahu, sedikit yang kita dituntut. Oleh karena itu, janganlah kamu berambisi untuk menjadi guru. Tahu bahwa seorang guru itu dituntut 2 kali lebih daripada yang diajarkannya. Nah, jadi pengetahuan itu tentu dalam takaran ilahi sendiri, namun ini kita bicara pada tataran yang ideal, bahwa seharusnya seorang yang beriman kepada Tuhan itu harus juga memiliki pengenalan yang sempurna. Sebab begini, saya sekolah, dari saya punya profil tadi itu, PGA, S1, S2, S3. Tentu saya punya pemahaman akan lebih luas, lebih dalam dibandingkan dengan orang yang tidak sekolah teologi. Tetapi kalau saudara ada kesempatan untuk mengetahui tetapi tidak mau mengetahui, nah ini hati-hati. Seperti sekarang ini, Pak Sabdono bilang Yesus bukan Tuhan, Pak Daniel mengatakan Yesus bukan Tuhan. Pak Sabdono bilang Yesus bukan Tuhan, Pak Daniel bilang Yesus Tuhan. Ini kan dua pernyataan yang saling kontradiksi.
Nah, lalu saudara masa bodoh, saya mau ikut Pak Sabdono. Pak Sabdono kan lebih terkenal, Pak Sabdono lebih populer. Pak Daniel siapa gitu. Nah, kalau saudara masa bodoh dengan dua pandangan yang saling bertentangan ini, lalu saudara kemudian tanpa ada usaha untuk mencari kebenaran lalu main ikut-ikutan saja, itu berarti apa? Iman saudara itu adalah iman emosi. Bukan iman yang berlandas kepada kebenaran. Dan iman yang emosi seperti itu adalah iman yang tidak benar, yang tidak menyelamatkan. Nah, saya kira itu jawaban saya ya. Mungkin agak mutar-mutar, tetapi sebenarnya esensinya itu bahwa iman itu dasar kepada pertumbuhan pengetahuan, tetapi iman tanpa pengetahuan ya tidak akan membawa kepada keselamatan. Saya kira itu Bu Aling. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Luar biasa. Berarti gini ya Pak, kalau tidak mengenal Allah dengan benar, hanya mungkin ya belajarnya 6 bulan atau nggak tahu keluaran dari pendeta mana terus berkhotbah mengajar, dikuatiri juga mengajar yang sesat ya Pak atau yang keliru itu ya. Kira-kira gitu ya Pak? Tidak mutlak. Tidak mutlak. Karena yang bergelar doktor pun ternyata pengajarannya salah. Dan doktor itu tidak ditempuh di dalam 6 bulan. Walaupun sekarang memang ada yang cuma datang daftar, bayar wisuda doktor. Ya, tetapi itu kan dokter abal-abal. Nah, dokter yang benar itu adalah yang berkuliah dengan proses waktu dan proses riset yang memadai. Tetapi ternyata bahwa yang bergelar dokter pun sekarang itu menyesatkan. Nah, idealnya memang seorang pengajar itu harus belajar secara berproses. Ya, selalu saya katakan itu di dalam kelas-kelas saya bahwa tidak ada hasil akhir yang terbaik tanpa ada proses yang terbaik. Nah, gitu ya. Sedangkan proses terbaik saja belum tentu ada hasil akhir yang terbaik, apalagi yang tanpa proses. Tidak ada jaminan hasil akhir yang terbaik. Nah, oleh karena itu maka yang kuliah, yang kursus 6 bulan, setahun itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa memiliki pemahaman yang benar, tetapi usahakan supaya terus bertambah, agar pada akhirnya saudara akan memiliki pengenalan yang benar. Ya. Saya sekarang ini, saudara memang secara sistematis teologi saya master di situ, tetapi sekarang saya sedang melengkapi diri dengan pengetahuan historis seperti yang dikemukakan tadi itu, ya, bagaimana pertentangan kristologis di dalam sejarah itu, dan itu sekarang saya sedang lagi membaca buku tentang itu supaya saya juga bisa memahami konsep-konsep berpikir dari orang-orang yang ada yang menentang. Itu saya sudah selesai di situ, bahwa saya sedang melengkapi diri dengan pemahaman supaya mengenali sedikit-sedikit pandangan di foto.
Saya kira itu Ya, jawaban saya. Oke, amin Pak. Terima ya, kasih atas jawabannya. Dan kalau udah belajar baik. bisa sharing juga ya Pak, karena saya pengen sekali mau belajar sejarah awal-awal ya. Oke. Oke, Tuhan Wah, ya. Yesus memberkati Pak dan Iya, Ibu Aling baik. juga Tuhan Yesus Ya, memberkati. Amin. sama-sama Pak. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Tadi saya ada lihat, sebentar ya Pak ya. Tadi saya ada lihat Bro Agus ya, Bro Agus masih menunggu. Shalom, monitor Bro Agus. Ya, tadi apakah ada gangguan teknis di kita? Saya kurang tahu. Tadi itu katanya diakhiri oleh host gitu. Jadi mungkin apa ada salah. Iya, keterangannya seperti itu. Oke. Maaf Pak, aku kepental, maaf ya. Oh, iya. Oh, internetnya ya Pak. Ya, oke. Tidak Oke, kita apa-apa Pak masih Frans. kita lanjut ya. Ya, tadi Bro Agus mau nanya lagi ya, sepertinya ya. Ya, Pak. silakan. Ya, ini jujur aja Pak ya. Tadi kan Bapak juga nyinggung Pak Erastus ya. Maksud saya begini Pak. Setahu saya dia itu kan menganut Allah minor dan Allah mayor ya. Kalau nggak salah Yesus itu Allah minor itu. Kalau itu termasuk heresi yang mana Pak? Gitu loh. Termasuk bidat apa gitu Pak? Saya tidak memasukkan bidat-bidat mana, tetapi siapapun yang mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Tuhan, dari Bapa, itu saya tidak sepaham dengan itu. Dan saya tidak usah menyebutkan nama orang-orang itu, tetapi jelas di YouTube, jelas di buku ya yang menyebut nama tadi. Dan saya sudah katakan di dalam kelas seperti ini sah untuk menyebut nama selama didukung dengan data fakta. Dan nama ini bukan lagi nama yang harus disembunyikan, itu sudah tegas. Dan saya tidak tahu masuk kelompok kepada yang mana-mana, tetapi jelas bahwa dia tidak mau mengakui Yesus itu setara sehakikat dengan Bapa itu. Dan itu bagi saya tidak sekelompok iman dengan saya itu. Itu saja. Soal dia mau berafiliasi kemana, ya itu urusan dia. Tetapi ya saya, pada iman saya bahwa Yesus Bapa itu adalah sehakikat, setara, dan sama-sama Allah. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Nanti di bagian akhir saya akan buktikan itu dari ayat-ayat Alkitab. Ya, saya kira itu Pak Agus. Ya, terima kasih. Jadi intinya itu harga mati ya Pak ya, nggak bisa. Harga mati. Saya loh ya, saya. Ya, saya harga mati. Terima kasih. Kalau saudara mau terus-menerus mengikuti ajaran saya, ya tidak bisa bergeser dari itu. Pertanyaan apapun yang saudara ajukan untuk mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa, saya mau terima kalau Bapak-Bapak menyertakan dengan ayat. Tetapi saya punya hak untuk mencoba menafsirkan ayat yang, kalau ada yang Bapak kemukakan itu. Jadi harga mati bagi saya Yesus dan Bapa itu sehakikat, setara. Dan kalau satu lebih rendah daripada yang lain, berarti yang satu ini juga otomatis akan berkurang kadar keilahiannya. Nah ini saudara ya, jadi berteologi itu memang harus berpikir ya. Jangan sampai saudara berkata ikut Tuhan jangan pakai otak. Nah, inilah yang membuat banyak orang itu jenuh di dalam berteologi karena memang pemikiran-pemikiran seperti ini membuat kita letih, lelah dan lesu. Ya, karena memang ini membutuhkan pemikiran. Tetapi bagaimanapun kalau saudara sudah punya tekad untuk belajar, ya ini harga yang Bapak Ibu harus bayar ya. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Ibu Aling. Ya, terima kasih kepada Pak Daniel untuk pemaparannya. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi malam ini? Persilakan. Masih ada waktu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan. Apakah Pak Daniel? Pemaparan materinya. Monitor, Pak. Pak Daniel, monitor. Ya, ini ada dialog box ini yang saya mau hilangkan, tidak mau hilang. Gini, waktu kita sudah habis ya, jadi baik. Saya akhir sampai di sini dan poin baru nanti adalah Yesus dalam perjanjian lama. Nah itu nanti kalau saya sambung itu
panjang dan itu Oh pemikiran. ya, tidak selesai. Ya, Jadi untuk poin ini selesai, ya. silakan. Ya, baik. Kalau begitu, kelas ini akan segera diakhiri. Sebelumnya, tolong Pak Daniel untuk closing statement, kemudian memimpin doa penutup dan berkat bagi kami. Silakan, Pak. Ya, jadi saudara-saudara, sumber keterangan yang terpercaya yang harus kita jadikan sebagai dasar pikiran berteologi adalah Alkitab. Ya, karena itu saya tidak pernah memberikan kepada saudara keterangan dari buku-buku. Ya, ada banyak pendeta yang punya kekayaan, punya wawasan buku ini, buku itu. Ya, halaman bahkan dihafal luar kepala. Tetapi bagi saya tidak mau membangun teologi saya di atas dasar buku-buku. Tetapi saya mau membangun teologi saya di atas data-data fakta dari Alkitab. Nah, itu yang saya menggarisbawahi. Sehingga kalau Pak Agus tadi bilang Yesus dengan Bapa setara itu harga mati, itu satu. Yang kedua bagi saya Alkitab juga adalah harga mati. Tidak bisa dilangkahi oleh siapapun. Ya, dia pintar, dia mau terkenal kayak apa, dia harus tetap berada di bawah otoritas Alkitab. Karena itu saya punya hak untuk bisa mengatakan si A, si B salah dengan pembuktian langsung dari Alkitab. Karena bagi saya Alkitab adalah the highest authority in my life and in my ministry. Ya, itu yang saya harus jadikan juga sebagai harga mati. Nah, karena itu Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan kepada kita pada malam ini berdasarkan keberadaan Yesus di kekekalan masa lampau, itu bukan asumsi, itu bukan pendapat, itu bukan keyakinan, tetapi itu adalah pernyataan dari Alkitab. Karena itu percaya yakini bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Ya, ini baru poin pertama ya, nanti ada poin-poin selanjutnya. Jadi jangan dulu mengambil kesimpulan pada malam ini, tetapi ikuti selanjutnya. Tetapi untuk kekekalan masa lampau, silakan ambil kesimpulan bahwa sungguh Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam kelas ini. Kami sudah berdiskusi tentang Yesus yang keberadaannya sebelum penciptaan langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur untuk Alkitab yang dapat memberikan kepada kami keterangan yang sangat-sangat mendasar dan tidak bisa dibantah. Dan oleh karena itu Bapak, ajar kami untuk percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah dan juga percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar kami akan akhiri kelas ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Berikan kepada kami pemikiran yang cerah, supaya kami dapat menangkap semua keterangan-keterangan dari Alkitab, dari diktat, dan juga dari pemaparan hamba-Mu sendiri. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri kelas Kristologi pada malam ini. Haleluya. Amin. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan materinya. Semoga pelayanan Pak Daniel lebih diberkati Tuhan, lebih-lebih lagi. Dan baik untuk kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kelas ini akan ada lagi di minggu depan di jam yang sama, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan narasumbernya Pak Daniel sendiri. Kita akan melanjutkan seri materi Kristologi ini. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kehadirannya. Semoga diberkati. Shalom, shalom, shalom.
Monitor Pak Frans. Udah, Bu. Udah, Bu. Oh, sudah ya? Sudah selesai ya? Oke. Terima kasih. Nah, saya turun dulu ya, Pak. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya turun dulu ya, Pak. Bang Petra. Halo, Bang Petra. Bang Agus sudah turun. Bang Petra. Aaron. Halo, Aaron. Ya, baru bisa buka mic ya. Gimana, Pak Fran? Oh ya, Bang Petra udah turun. Bang Agus udah turun ya. Iya, Bang Petra masih, Bang Agus mana ya? Shema Tarik siapa ya? Iya, ada turun ya. Bang Petra. Sorry, tadi semua kepental ya. Iya, semua kepental itu. Apa belum di reset atau gimana itu tadi? Itu belum di reset atau gimana? Bukan. Udah di reset tadi. Cuma aku connection. Kok bisa ya? Oh, berarti host disconnect ya? Ya, hostnya dia aku tadi. Oh iya, pantesan. Soalnya host sih internetnya mungkin nggak stabil itu. Iya. Iya. Ya, puji Tuhan juga di belakang-belakang aja itu kan. Bukan di awal atau di tengah gitu. Iya. Halo, apakah sudah selesai ya semuanya ya? Iya, Bu, udah. Wah, ini Bu. belum di end di itu. Saya end deh. Oh, Bang Agus belum main. Wah,